Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bina Rita. Nah teman-teman, di video kali ini kita bakalan sharing-sharing tentang beasiswa Mawapres. Dan alhamdulillahnya nih, kebetulan saya waktu masih kuliah dulu nih, saya juga merupakan penerima beasiswa Mawapres dari Poltekkes Kemenkes Palembang selama 5 semester. Nah, jadi teman-teman, kenapa sih saya pengen buat video ini? Karena saya merasa teman-teman yang mahasiswa Poltekkes dan juga adik-adik ini masih banyak yang belum tahu tentang keberadaan dari beasiswa Mawapres itu sendiri. Padahal beasiswa Mawapres ini merupakan salah satu beasiswa rutin yang diberikan oleh Poltekkes Kemenkes untuk mahasiswanya. Dan banyak juga yang belum tahu tentang syarat-syaratnya, baik itu syarat-syarat khusus maupun syarat-syarat administrasinya. Nah, jadi saya harap video ini bisa bermanfaat buat teman-teman, karena sebenarnya penting banget buat tahu sejak awal tentang syarat-syarat, baik itu syarat-syarat khusus maupun syarat-syarat administrasinya. Maaf ya teman-teman, karena rumah saya ini deket jalan besar, jadi bakalan banyak suara mobil, suara motor yang lewat. Jadi tolong dimaklumin aja ya. Nah, jadi teman-teman, sebenarnya penting banget buat tahu tentang syarat-syarat pengajuan beasiswa Mawapres ini dari awal. Karena ada beberapa syarat yang memang harus dipersiapkan dari awal semester supaya kita bisa melakukan pengajuan beasiswa ini di akhir semester nanti. Dan kalau teman-teman nggak tahu, bisa aja nih syarat-syarat yang memang harus dipersiapkan dari awal semester ini kalian lewatin, sehingga nanti kalian nggak bisa melakukan pengajuan di akhir semester. Jadi penting banget menurut aku untuk tahu tentang syarat-syarat pengajuan dari beasiswa Mawapres itu sendiri. Nah, tapi sebelum kita bahas tuntas tentang beasiswa Mawapres ini, jangan lupa teman-teman untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube ini ya. Itu artinya teman-teman mendukung channel YouTube saya, dan supaya nggak ketinggalan video-video dari saya. Dan kalau misalkan teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan untuk share video ini ke teman-teman kalian, ke saudara-saudara kalian, supaya mereka juga tahu tentang beasiswa Mawapres ini. Oke, langsung aja kita ke videonya. Nah, jadi teman-teman, di Poltekkes Kemenkes Palembang, beasiswa yang rutin diberikan kepada mahasiswanya itu ada dua. Jadi ada beasiswa Gakin dan juga ada yang namanya beasiswa Mawapres. Dua beasiswa ini merupakan beasiswa yang diberikan rutin di setiap semester ya teman-teman. Nah, untuk beasiswa Gakin merupakan beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi. Sedangkan untuk beasiswa Mawapres itu merupakan beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa yang berprestasi secara akademik. Nah, untuk beasiswa Mawapres itu sendiri, untuk pengajuannya ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu ada dua syarat, yaitu ada persyaratan khusus dan ada persyaratan administrasi. Nah, untuk persyaratan khusus beasiswa mahasiswa berprestasi itu ada 4, yaitu yang pertama adalah warga negara Indonesia yang terdaftar secara aktif sebagai mahasiswa program studi diploma 3 maksimal semester 6 dan program studi diploma 4 maksimal semester 8. Dan pada saat pemilihan beasiswa Mawapres itu si mahasiswa ini belum dinyatakan lulus. Jadi untuk kalian yang menempuh jenjang pendidikan D3, kalian dapat mengajukan beasiswa Mawapres ini maksimal di semester 6, dan untuk yang diploma 4 itu maksimal di semester 8, dan kalian belum dinyatakan lulus. Itu adalah syarat pertama. Dan syarat yang kedua adalah indeks prestasi sementara atau IPS seluruh mata kuliah yang lulus itu minimal 3,51 tanpa nilai C dan tanpa remedial. Dan syarat yang ketiga yaitu aktif dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan Poltekkes Kemenkes Palembang
bisa MPM, BEM, UKM, ataupun HMJ atau HMPS. Nah, ini dia salah satu syarat yang aku bilang tadi. Syarat ini harus dipenuhi dari awal semester supaya kalian bisa ngajuin di akhir semester. Karena untuk keikutsertaan organisasi ini biasanya itu kan rekrutmennya itu di awal semester. Jadi kalian jangan sampai ketinggalan. Kalian harus ingat, kalau kalian pengen dapat beasiswa Mawapres, kalian harus daftar paling nggak satu organisasi supaya kalian bisa dapat beasiswa Mawapres. Karena sayang banget kan kalau misalkan nilai kalian udah tinggi dan ternyata kalian nggak ikut organisasi, kalian nggak bisa ikut pemilihan beasiswa Mawapres ini karena merupakan salah satu syarat khusus. Syaratnya yaitu harus ikut organisasi. Jadi teman-teman, kalian kalau menurut aku nih, kalau kalian kurang suka berorganisasi dalam skala besar nih, kayak seperti BEM itu kan skalanya besar nih, event-eventnya besar, kalian at least pilih HMJ atau HMPS aja. Karena di HMJ atau HMPS itu himpunan mahasiswa program studi, ini kalian cuma mengkoordinir teman-teman di satu prodi kalian. Jadi kegiatan-kegiatan kalian ini adalah kegiatan yang berskala prodi atau jurusan. Dengan begitu kalian nggak akan terlalu sibuk kayak BEM atau MPM kayak gitu. Jadi kalian harus ikut serta. Kalau ada pemilihan atau rekrutmen dari organisasi tersebut, kalian harus ikuti karena itu merupakan salah satu syarat dari mahasiswa berprestasi, yaitu aktif dalam organisasi. Oke, dan yang keempat itu surat pengantar dari ketua jurusan yang berwenang yang menyatakan bahwa mahasiswa yang diusulkan dari jurusan. Nah, untuk syarat yang keempat ini kalian nggak perlu khawatir karena dari kemahasiswaan prodi yang bakalan buatinnya. Jadi kalian tinggal nerima aja. Oke, untuk syarat khususnya yaitu ada 4 tadi ya. Selanjutnya yaitu untuk syarat administrasi yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah mengisi formulir pendaftaran mahasiswa berprestasi. Jadi nanti bakalan aku kasih lihat formulirnya setelah ini, dan juga cara-cara ngisinya nanti bakalan aku kasih tahu ya. Oke, lanjut aja, kita skip dulu untuk syarat yang pertama, kita langsung ke syarat yang kedua, yaitu surat keterangan tidak pernah atau tidak sedang menjalani sanksi akademik atau non-akademik di kampus dari ketua prodi yang diketahui oleh jurusan. Nah, untuk syarat yang kedua ini kalian tinggal mengajukan aja, meminta kepada bagian kemahasiswaan prodi kalian untuk dibuatkan surat keterangan tidak pernah atau sedang menjalani sanksi akademik. Oke, jadi ini prodi ya yang buatin. Terus yang ketiga yaitu melampirkan KHS semester 1, 2 untuk semester 3 dan seterusnya yang ditandatangani oleh Kaprodi. Nah, ini jadi kalian kalau habis yudisium semester nih, KHS kalian itu di print kemudian minta tanda tangan ke Kaprodi nih. Nah, terus juga kalau misalkan untuk pengajuannya itu, jadi untuk pengajuan beasiswa itu kita harus menyertakan 2 IPS terakhir gitu. Jadi kalau misalkan kalian untuk semester 3, kalian harus nunjukin juga KHS semester 1 dan semester 2, kecuali yang semester 1 semester 2 ya. Kalau semester 1 kalian bisa langsung ngajuin. Untuk semester 2 kalian juga harus menyertakan KHS yang semester 1. Untuk semester 3 kalian harus nyertain KHS semester 1, semester 2 dan semester 3 kayak gitu. Jadi nilai kalian 3 semester ini tuh harus lebih dari 3,51. Selanjutnya yaitu syarat keempat, fotokopi KTM atau kartu tanda mahasiswa yang masih berlaku. Oke, ada ya. Kemudian yang kelima adalah menunjukkan dedikasi dan pengabdian pada alma mater dengan melampirkan sertifikat atau surat keterangan atau SK mengikuti kegiatan di bidang akademik ataupun non-akademik. Nah, ini teman-teman, jadi kalian selain harus berprestasi di bidang akademik, IPK-nya harus tinggi, kalian juga harus aktif organisasi kan tadi untuk syarat khususnya. Kalian juga harus aktif ikut lomba apapun itu, baik di bidang akademik maupun non-akademik.
Jadi kalau misalkan ada lomba-lomba silahkan ikuti, karena di Poltekkes sendiri itu banyak sih lomba-lomba yang bisa diikuti. Di dalam skala Poltekkes Indonesia pun ada yang namanya Edu Health Fair ya. Edu Health Fair itu biasanya setiap tahun diadain, dan ada beberapa lomba yang bisa kalian ikuti. Dan di skala profesi sendiri itu biasanya juga ngadain tuh lomba-lomba, misalkan di bidan tuh kan IBI organisasinya nih. Nah, IBI tuh juga sering mengadakan lomba-lomba untuk mahasiswa kebidanan, juga untuk jurusan-jurusan lain seperti keperawatan, PPNI juga sering kok mengadakan lomba-lomba yang bisa diikuti oleh mahasiswa keperawatan. Dan juga untuk universitas-universitas besar itu juga bisa kadang mengadakan lomba-lomba yang bisa diikuti oleh mahasiswa dari Poltekkes. Jadi kalian tuh harus aktif mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut. Terus apa lagi ya, pengalaman saya sih ada dari BKKBN juga kadang mengadakan ini ya, lomba-lomba jambore kayak gitu. Pokoknya kalian harus aktif, seenggaknya pernah ikut lomba, dan kalau bisa sih alhamdulillah bisa menang, biar bisa dapat sertifikatnya, supaya bisa kalian lampirin dilampirin di berkas kalian untuk pengajuan beasiswa ini. Jadi kalian harus aktif ya, ikut lomba, ikut organisasi, dan juga jangan lupa IPK-nya harus lebih dari 3,51 untuk setiap semesternya. Nah, untuk syarat yang keenam yaitu ada surat pernyataan tidak mengikuti SP atau semester pendek dan remedial dari Kaprodi yang diketahui oleh ketua jurusan. Nah, untuk syarat yang keenam ini kalian tinggal minta tolong bagian kemahasiswaan kalian aja untuk nyiapin surat tidak pernah mengikuti SP ini. Terus syarat yang ketujuh adalah surat pernyataan tidak ada nilai C dari Kaprodi dan diketahui oleh ketua jurusan. Nah, sama nih. Untuk yang syarat nomor 6 dan nomor 7 ini kalian bisa minta tolong kepada bagian kemahasiswaan prodi kalian untuk dibuatkan suratnya. Dan syarat yang terakhir yaitu pos foto berwarna 3x4 sebanyak 1 lembar. Oke, itu dia syarat-syarat administrasinya, ada 8. Ada beberapa syarat yang kita tinggal minta aja ke bagian kemahasiswaan, tapi ada beberapa syarat yang memang harus kita usahakan selama semester itu. Nah, ini dia untuk formulir pendaftaran beasiswa mahasiswa berprestasi yang aku bilang tadi. Jadi ini ada nama, kalian bisa kalian isi nama kalian, kemudian NIM, kemudian tingkat atau semester, terus ada tempat tanggal lahir, ada prodi, dan juga ada alamat kalian. Terus itu dikasih foto 3x4 di sisi pojok kanan atasnya. Terus nah, ini tabel nilai tadi, seperti yang aku bilang tadi, bahwa kalau kalian mengajukan di semester 3, kalian harus mengikut sertakan IPS kalian di semester 1 dan 2. Begitu juga dengan seterusnya. Kalau misalkan kalian mau pengajuan di semester 5, kalian harus mengikut sertakan IPS KHS kalian yang di semester 4 dan semester 3. Dengan kata lain nih, jadi kalau misalkan ada salah satu semester nilai kalian kurang dari 3,51, kalian kemungkinan besar nih tidak akan lolos dalam seleksi beasiswa Mawapres ini. Jadi misalkan nih semester 1, semester 2 kalian besar, kalian dapat beasiswa kan. Nah, di semester 3 ternyata nilai kalian turun, nggak nyampe 3,51 ya di semester 3. Nah, untuk semester 3 ini kalian nggak akan bisa untuk mengajukan beasiswa Mawapres. Berarti kalian nanti bisa ngajuinnya nanti setelah di semester 5 atau semester 6, karena di semester 3 kalian tuh nilainya turun, jadi kalian nggak bisa ngajuin. Dan untuk di semester 4-nya kalian belum bisa ngajuin juga, karena nilai di semester sebelumnya itu tidak sampai 3,51. Jadi benar-benar dipertahankan nilai kalian, jangan sampai ada di salah satu semester nilai kalian nih anjlok, karena itu bakalan kemungkinan besar kalian tidak bisa mengajukan
untuk beasiswa Mawapres ini. Dan kalian juga untuk semester selanjutnya belum bisa juga, mungkin bisa 3 semester berikutnya kalian baru bisa mengajukan lagi kalau nilai kalian lebih dari 3,51 gitu. Nah, untuk di tabel yang kedua ini adalah riwayat organisasi mahasiswa. Nah, di sini bisa kalian cantumin nama organisasi yang kalian ikuti, kemudian kalian menjabat sebagai apa, periode jabatan, dan juga nomor sertifikatnya. Dan juga di bawahnya jangan lupa dibubuhkan tanda tangan kalian. Nah, teman-teman, sekarang kita bakalan bahas kemana berkas persyaratan beasiswa Mawapres ini dikirim. Jadi, berkas-berkas yang udah kalian lengkapi tadi itu bakalan dikirim baik dalam bentuk hard copy maupun dikirim dalam bentuk soft copy. Nah, untuk soft copy-nya ini akan dikirim ke email bagian kemahasiswaan Poltekkes Kemenkes Palembang yang bisa kalian tanyain di bagian kemahasiswaan program studi kalian. Nah, untuk hard copy-nya ini juga bakalan dikirim ke urusan kemahasiswaan direktorat yang biasanya juga dikoordinir oleh kemahasiswaan prodi kalian. Jadi nanti kalian bakalan ngirim soft copy-nya langsung ke email kemahasiswaan direktorat. Nah, untuk hard copy-nya kalian bakalan kumpulin ke bagian kemahasiswaan program studi untuk selanjutnya diteruskan ke urusan kemahasiswaan direktorat. Jadi prodi yang nanti bakalan ngirim ke bagian direktorat. Jadi kalian cuma ngumpulnya ke bagian kemahasiswaan program studi. Itu sih biasanya, tapi untuk lebih jelasnya karena sistem kan berubah-ubah ya, kalian bisa langsung tanyain ke bagian kemahasiswaan program studi kalian kalau misalkan kalian nggak yakin untuk langsung ngirim ke direktorat. Nah, jangan lupa kalau misalkan kalian ngirim soft copy-nya itu harus sebelum tanggal yang ditentukan. Dan untuk hard copy-nya itu tadi melalui bagian kemahasiswaan jurusan biasanya. Nah, sekarang berapa sih sebenarnya biaya pendidikan yang diterima mahasiswa berprestasi itu? Jadi pengalaman aku untuk tahun 2017-2018 itu beasiswa Mawapres yang aku terima itu setara dengan SPP per semester. Jadi kalau misalkan SPP kalian ini 4 juta, berarti beasiswa Mawapres yang kalian dapat itu adalah 4 juta. Nah, tapi untuk dari tahun 2019 kalau nggak salah ya, 2019 sampai sekarang, jadi nominal untuk beasiswa Mawapres ini disamaratakan untuk seluruh mahasiswa. Jadi gini, sebelum di tahun 2017-2018 itu kan setara dengan SPP. Jadi setiap mahasiswa itu menerimanya per jurusan beda-beda gitu. Misalkan aku di kebidanan SPP-nya 4 juta, berarti beasiswa Mawapresnya 4 juta. Nah, untuk mahasiswa yang teman-teman dari jurusan lain, misalkan SPP-nya 3 juta, berarti mereka terimanya 3 juta. Nah, tapi sekarang beasiswa Mawapres itu disamaratakan. Jadi untuk seluruh mahasiswa yang dinyatakan lulus dalam seleksi penerima beasiswa Mawapres ini menerima uang dengan nominal yang sama. Jadi disamaratakan, misalkan 4 juta semua berarti 4 juta semua, nggak tergantung pada SPP dari masing-masing jurusan gitu. Nah, jadi teman-teman, aku lupa untuk menyampaikan bahwa jadi di beasiswa Mawapres ini setiap program studi itu dibatasi maksimal 3 mahasiswa. Jadi setiap prodi itu yang menerima beasiswa Mawapres itu adalah maksimal 3 mahasiswa. Nah, jadi biasanya di prodi sendiri sudah melakukan seleksi. Jadi biasanya yang diajukan untuk menerima beasiswa Mawapres itu adalah
mahasiswa dengan 3 peringkat terbesar atau dengan 3 IPK terbesar yang biasanya langsung diajukan untuk menerima beasiswa Mawapres itu sendiri. Nah, jadi tapi kalian jangan berkecil hati sih. Misalkan kalian di semester 1 nih nggak masuk 3 besar, misalkan kalian di juara keempat, nah terus di semester selanjutnya ternyata nih mungkin ada teman kalian yang nilainya belum memenuhi syarat nih, misalkan nilainya turun. Nah, kalian bisa terus di semester itu kalian masuk 3 besar. Nah, kemungkinan kalian juga bisa diajuin di semester selanjutnya. Jadi kalian nggak boleh berkecil hati, tetap melakukan yang terbaik di setiap semester. Dan juga jangan lupa untuk berdoa supaya kalian bisa menerima beasiswa Mawapres ini. Dan jangan pernah berkecil hati karena siapapun kalian, yang penting kalian adalah mahasiswa Poltekkes, kalian memiliki kesempatan yang sama buat dapat beasiswa Mawapres itu sendiri. Pokoknya harus tetap semangat, lakukan yang terbaik di setiap semester. Oke, kayaknya itu aja. Cukup sekian dulu video kita kali ini. Kalau kalian mau request aku pengen bahas tentang video-video apa, silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan juga kalau misalkan ada kritik, saran, dan masukan yang membangun, boleh banget silahkan kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih udah nonton video ini, dan sampai jumpa di video kita selanjutnya.